Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Saya ucapkan selamat pagi kepada anak-anakku kelas 8 yang semua ada di rumah ya, karena ini belajarnya masih daring. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan kekuatan serta kesempatan dan semangat untuk selalu belajar. Walaupun ini masih daring, tapi tidak apa-apa. Kita tetap harus semangat belajar, tidak memutuskan urat-urat semangat kita ya, tidak mematahkan rasa semangat kita. Kita belajar walaupun daring. Nah, ini mapel KI, mata pelajaran keterampilan ibadah, di mana ini tujuannya adalah untuk supaya kalian itu terampil dalam beribadah, mampu beribadah kepada Allah itu dengan terampil. Kita tahu ibadah itu sangat banyak, ada ibadah wajib, ada sunnah dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, untuk yang kelas 8 materinya apa saja ini saya sampaikan ke kalian. Materi kelas 8. Nah, ini untuk mengawali ya di materi yang pertama ini ada tentang materi memahami makna dan tata cara sholat duha yang baik dan benar, dan kemudian mempraktekkan sholat duha. Kalau kalian di madrasah dan tidak daring secara tatap muka, biasanya dulu kakak kelas kalian saya ajak praktek di musola. Saya ajak praktek di musola. Tapi karena ini masih daring, ya mungkin nanti tugasnya cukup portofolio, tugasnya cukup portofolio. Maka dari itu tonton sampai selesai supaya kalian tidak ketinggalan tugasnya. Kalian kalau tidak menonton video ya nggak tahu tugasnya apa kan. Nah, ini kemudian kita masuk materi ya. Kita masuk materi tentang sholat duha. Cepat saja karena nanti kalau lama-lama kuota kalian cepat habis. Oke, kita masuk di materi. Sholat duha. Sholat duha ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Oke. Nah, itu kalau orang dulu itu ngitungin mengatakan ini sudah masuk duha belum, itu pakai tombak. Ya, tombak di sebelah timur itu jika dilihat matahari sudah menaik, nah berarti ini sudah boleh. Kemudian untuk sekarang, karena sekarang sudah canggih, ada jam lah. Gampangannya jam 6:30, jam 6:30 itu sudah boleh duha. Dan jam 6 juga sudah boleh duha, tergantung musim dan tinggi matahari. Itu waktunya. Dan berakhir kapan? Berakhir ketika adzan kita istiwa. Istiwa itu matahari tepat lurus di atas kepala. Atau jika kalian menaruh suatu benda yang berdiri, maka bayangan itu jatuh persis di bawahnya, itu sudah habis waktu duha, tidak boleh duha lagi. Nah, kemudian sekurang-kurangnya sholat duha ini dikerjakan minimal 2 rakaat, boleh 4, 6, dan paling banyak adalah 8 rakaat. Tetapi dikerjakan bagaimana? Setiap 2 rakaat harus salam. Tidak boleh 8 rakaat salam pisan tok. Enggak. Kalau 8 rakaat bagaimana, Pak? Ya 2 salam sebanyak 4 kali. Kalau 4 rakaat, Pak, ya 2 salam, 2 salam. Enggak boleh 4 langsung gelondong 4. Enggak boleh, Itu perlu kalian ketahui. Nah, waktu sholat duha ini kira-kiranya matahari sedang naik setinggi kurang lebih 7 hasta. 1 hasta itu sakinan apa ya? Iki sak hasta iki. Tak lengan lah. Nah, dan berakhir di waktu duhur atau istiwa. Nah, itu tentang sholat duha. Kalian harus tahu waktunya dulu dan tata caranya. Tadi ya, waktunya setelah matahari naik 7 hasta atau pakai tombak kalau orang dulu, kalau sekarang 6:30, berakhir di waktu duhur dan dikerjakan setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau mau 4 ya 2 kali, kalau mau 6 rakaat ya berarti 3 kali salam, kalau mau 8 rakaat ya 4 kali salam. Kemudian bacaan sholat duha ya, ketika setelah membaca Al-Fatihah kan kita membaca surat itu, surat pendek.
Yang disunahkan paling bagus adalah surat Asy-Syamsu atau wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha ila akhir ya, sampai dengan selesainya surat. Itu yang pada rakaat pertama. Dan yang rakaat kedua itu membaca surat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu dibaca sampai dengan selesai. Nah, dan untuk bacaan ketika ruku, sujud dan lain sebagainya itu sama seperti kalian surat-surat surat fardu lainnya. Cuma nanti bedanya pada niat. Oke. Bedanya pada apa? Niat. Oke. Nah, Pak, kalau tidak hafal surat wasyamsi wadduhaha, tidak hafal surat wadduha wal laili saja, surat apapun boleh, Pak. Boleh. Surat kulhu, al-ikhlas itu juga boleh, An-Nas juga boleh, Al-Kafirun juga boleh, terserah. Itu kan kalau bisa ini, kalau enggak ya boleh yang lainnya. Kemudian lafadz niatnya. Oke, lafadz niatnya adalah usolli sunnatad duha raq'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah itu kabirau, Al-Fatihah, terus baca surat dan lain sebagainya itu sama persis seperti sholat-sholat yang lain, ya. Tidak ada bedanya. Cuma tadi 2 kali salam, berdiri lagi, niat lagi, 2 kali salam, berdiri lagi, niat lagi, 2 rakaat salam dan lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini bacaan sholat duha kalian harus hafal, ya. Anak MTS harus hafal niat sholat duha. Nanti kalau sudah tidak daring lagi atau tatap muka di MTS, kalian masuk ke madrasah, itu setiap hari sholat duha, anak-anak. Sebelum belajar, setiap pagi sholat duha. Dan kalian harus bisa. Dan juga nanti harus hafal doanya. Ini doanya. Namun doanya tidak untuk kali ini, untuk materi selanjutnya. Tugas kalian adalah cukup mudah. Tugas kalian cukup mudah. Ini dengarkan baik-baik. Tugasnya adalah menulis niat sholat duha beserta artinya. Ya, tugasnya adalah menulis niat sholat duha beserta artinya. Boleh kalian lihat dimanapun, Google, buku, dan sebagainya. Kemudian difoto dan dikirimkan ke grup. Ingat ya, difoto dan dikirimkan ke grup. Dikasih nama. Ya, dikasih nama. Biar Pak Ufron bisa menilai. Kenapa di grup? Biar tidak terlewatkan. Kalau kalian japri ke saya, kadang-kadang tidak saya baca karena yang japri saya itu ribuan anak. Nah, tapi kalau di grup kan ngumpul, saya bisa checklist langsung. Gitu ya. Cukup sekian dan sangat mudah ini tugasnya. Jadi mohon tidak ada istilah aku gak melu Pak, gak iso nggarap Pak, enggak. Pokoknya sangat mudah. Kalau tidak tahu tanya temannya, boleh. Kerja kelompok bebas. Daring itu pokoknya bebas, yang penting kalian belajar dan bisa. Mau belajar kelompok, mau nyontek pun enggak apa-apa, asalkan nyontek tapi nyontek yang baik. Bagaimana Pak? Kalian baca jawabannya, kemudian kalian tulis ulang dan dimodifikasi. Itu sama halnya kalian juga belajar dari orang lain. Nah, daripada mengisi sendiri tapi salah kaprah karena tidak bisa, ya kan? Lebih baik ya itu menyontek temannya, diwoco. Nah, dengan membaca itu kan kalian belajar. Wow, ternyata ini toh. Pertanyaan gini jawabannya ini toh. Kemudian dimodifikasi. Gen gak podo cah tak garape dhewe sing dengan versi saya. Nah, itu namanya mencontek cerdas. Kalau bagi saya tidak mencontek, itu bagi saya adalah belajar dan tidak malu bertanya. Itu aja. Nah, daripada nanti kalian menutup diri, belajar sendiri tapi salah kaprah, dalung takok koncone. Nah, takok koncone didelok wong ini. Jangan mencontek bodoh. Mencontek bodoh bagaimana? Delok jawabannya koncone diturun gak diwaca. Nah, itu salah. Kowe diturun plek gak diwaca. Baca sampai selesai baru kalian mengerjakan sendiri. Itu sama halnya kalian belajar. Oke. Nah, itu pesan saya. Semangat belajar karena ini masih daring, nggih. Di rumah itu kalian mau kelompok satu kampung nggak apa-apa. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan biar tetap sehat, tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar dan dengan penuh kesemangatan. Oke.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan kalian juga tetap sehat dan semangat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.